Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ibu, Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu sangat mengharapkan kehadiran kalian. Ya, Ya, Bu, Bu, sama-sama. Bagaimana kabar kalian? Apakah semua baik-baik saja? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik-baik Bu, baik. Bagaimana denganmu baik. sendiri? Alhamdulillah, baik ibu-ibu juga. Oh ya, kalian ini sudah saling mengenal semua atau belum? Eh, belum, Bu. Soalnya kita dari kelas yang berbeda gitu. Iya, benar, Bu. Soalnya kami kan dari kelas yang beda. Wah, kalau begitu, supaya kita bisa lebih akrab lagi, bagaimana kita saling memperkenalkan diri? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Berdoa menurut kepercayaan diri dan melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan berjalan dengan lancar. Kita berdoa di dalam hati menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai. Oke, Ibu mempunyai cara yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Ini disebut dengan rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Betul tuh, Bu. Kita belum tahu memangnya seperti apa, Bu, permainannya. Nah, begini intinya. Kalian akan duduk secara melingkar dan orang pertama akan memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Setelah itu, orang kedua akan mengulangi lagi warna favorit dari orang pertama. Setelah itu, menyebutkan nama dan warna favoritnya juga, dan begitu seterusnya. Jadi, orang yang terakhir memperkenalkan dirinya akan menyebutkan semua warna favorit dari teman-teman sebelumnya yang sudah memperkenalkan diri. Menarik sekali sepertinya, Bu. Kalau gitu dimulai dari saya aja ya, Bu. Boleh, silahkan. Perkenalkan, nama saya Silva Nurmulyani. Warna favorit saya warna pink. Menarik sekali ya, Bu. Kita mulai aja deh, Bu. Silva Nurmulyani, warna favorit saya warna biru. Dari Silva Nurmulyani, warna favoritnya pink, Amira Nur Fajar warna favoritnya biru, dan saya Silvia warna favoritnya abu-abu. Ya, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu bimbingan atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Tahu. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud bimbingan? Bu, kalau menurut saya ya, jadi bimbingan itu adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungannya. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Amira, bahwa bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling pemberi. Bimbingan biasanya disebut sebagai konselor, dan yang menerima bimbingan disebut konseli, untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kelemahannya, dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya, bahwa bimbingan itu bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktualisasi dengan baik. Nah, tepat sekali.
Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli dalam rangka mengenal pribadinya sendiri, lingkungan dan dapat mencapai perkembangan hidupnya serta beraktualisasi dengan baik. Oh, jadi begitu ya, Bu? Nah, setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu apa itu kelompok? Saya, Bu, kalau menurut saya, kelompok adalah sekumpulan beberapa orang yang terdiri dari 2 atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Saya mau, Bu. Ada lagi? Saya. Boleh. Kalau menurut saya, kelompok adalah kumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antara anggota, memiliki tujuan yang sama, dan terdapat norma atau aturan di dalamnya. Bagus sekali apa yang teman-teman kalian sampaikan. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota dengan ketertarikan emosional yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi, yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seorang pemimpin. Oh, jadi gitu ya, Bu. Lalu, kalau dari bimbing kelompok apa sih, Bu? Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Bu, ngerti, Bu. Saya rasa kalian sekarang sudah paham apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok? Saya dulu, Bu. Boleh. Izin menjawab, tujuan bimbingan kelompok adalah agar kita bisa bersikap terbuka terhadap seseorang yang kita percaya dan berani mengemukakan pendapat. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Saya, Bu, mau. Kalau menurut saya, tujuannya adalah untuk dapat membina hubungan baik antara teman di dalam kelompok tersebut. Saya juga, Bu. Kalau saya, tujuan dari bimbingan kelompok itu kita dapat bersikap tegang ras dan dapat menghargai orang lain. Nah, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua. Sepertinya kalian semua sudah sangat paham dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, biar suasana tidak membosankan. Betul, Bu. Baik, kita mulai saja ya. Ikuti arahan dari Ibu. Pertama-tama, Ibu akan memberitahu liriknya terlebih dahulu. Dengarkan ya. Liriknya seperti ini. Goyang, miring-miring, kok jadinya si cak, wow, wow, cak, wow, wow. Pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakan pada saat itu. Lalu, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok yang lain memperhatikannya. Kemudian, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dan dengan kelompok, topik dibagi menjadi 2, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Bu, apakah ada gerakannya, Bu? Tentu ada.
Jadi seperti ini gerakannya. Ikutin ya. Pertama, tangan disimpan di samping seperti ini. Sambil ditepuk. Puk, puk. Ya, kita peragakannya sambil nyanyi ya. Goyang, miring-miring, Goyang, miring-miring, kok jadinya asik. Oh, jadi kok jadinya asik. Lalu kita tepuk, cak. Cak, cak, Cak. Wow. wow, 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 wow. Cak. Wow. Cak. wow, wow. Wow. Oh, 2 kali ya, Bu? Ya, jadi kembali lagi ke gerakan awal. Jadi jangan disimpan dulu si tangannya. Jadi seperti ini. Kembali lagi. Goyang, miring-miring. Goyang, miring-miring, kok Kok jadinya asik. Cak. Wow. Cak. wow. 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 Nah, sampai kita ulang 3 kali ya. Ya, Bu. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Goyang, Goyang, Miring-miring, kok kok jadinya asik. cak, Cak. wow, wow, Wow. 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 Di, Goyang, miring-miring, kok jadinya asik. asik. Cak. Wow. Cak, Cak. wow. Wow. Goyang lagi, goyang, Oh, lagi. miring, Yang lagi, miring-miring, kok jadinya kok asik. jadinya asik. cak, Cak. Wow. Wow. cak, Cak. Wow. Wow. Nah, selesai. Tepuk tangan. Bagaimana? Sudah merasa fresh kembali anak-anak? Ya, Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan. Karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk memulai bimbingan kelompok ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita sekarang memasuki topik diskusi bebas. Kira-kira kalian mau topik pembahasan tentang apa? Contohnya, pergaulan bebas, LGBT, atau self-doubt, atau apa? Bu, sebelumnya mau bertanya dulu. Boleh? Kalau self-doubt itu apa? Oh, self-doubt itu tidak ada kepercayaan diri dan keyakinan terhadap diri sendiri. Oh, itu aja, Bu. Itu aja, Bu. Kayaknya saya juga lagi membutuhkan diskusi kayak gitu juga deh, Bu. Soalnya akhir-akhir ini saya kurang percaya diri, Bu. Apakah boleh, Bu? Boleh. Bagaimana Amira dan Silva? Boleh, Bu. Saya rasa itu topiknya menarik. Ya. Karena temennya nggak setuju dengan topik self-doubt itu, ya udah, Bu, saya juga milih topik itu aja. Ya, saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan ini. Apa kalian sudah siap untuk memulai di kelompok ini? Siap, Bu. Lahir batin. Siap, Bu. Siap. Kamu antusias sekali ya sepertinya. Dalam bimbingan kelompok ini, kita akan membahas tentang apa itu self-doubt. Bagaimana pelaksanaannya dan apa saja syarat dilakukan. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pelaksanaan ini ya. Pelaksanaan yang akan kita laksanakan ini ya. Nah, cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, serta saran yang dirasakan pada saat itu. Kemudian, mendengarkan dengan baik bila kelompok berbicara.
yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikan. Kemudian, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Dan dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan ini kita akan menggunakan topik bebas atau diskusi bebas yang telah kalian tentukan tadi, yaitu topik tentang job. Yang terakhir, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Paham, Bu. Nah, perlu kalian ketahui juga dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Jadi bimbingan kelompok ini bersifat rahasia ya, Bu? Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian, perlu untuk dirahasiakan. Maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini, agar tidak menjadi pembicaraan umum. Baik, karena sudah lebih dari setengah yang memilih topik yang kedua, maka dari itu kita akan membahas topik self-doubt. Sedikit saya kasih pengantar. Self-doubt adalah perasaan ragu dan tidak percaya terhadap kemampuan dimiliki. Setiap individu pasti merasa doubt karena self-doubt tidak terlepas dari aktivitas sehari-hari setiap individu. Misalnya, tidak percaya diri terhadap apa yang telah individu kerjakan, merasa kinerjanya kurang baik, dan lainnya. Kalau menurut kalian, seperti apa sih contoh dari self-doubt selain yang Ibu sebutkan di atas? Saya, Bu. Ya. Menurut saya mungkin merasa seperti dalam dirinya itu kalau jadi dia tuh ragu, ada keraguan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu kayak gitu, bukan, Bu? Ya, betul sekali. Seperti ada suara dalam hati atau bisa disebut inner voice. Setiap individu pasti memiliki suara dalam hati. Seringkali inner voice bersifat negatif, seperti kritikan ataupun kata-kata yang mengingatkan kepada kegagalan, kesedihan, kekecewaan. Hal tersebut akan memicu munculnya self-doubt. Saya suka gitu, Tabu, dalam hati suka ragu gitu kalau misalnya mengerjakan sesuatu atau misalnya memakai sesuatu ragu, terus kayak aneh nggak sih kalau misalnya kayak gini, terus kerjaannya juga suka ragu-ragu gitu. Iya, Bu, soalnya saya juga sih sama kayak teman-teman yang lain ya, kadang-kadang suka ragu juga gitu kalau dalam mengerjakan sesuatu, dalam misalkan gitu, suka ragu aja gitu. Jangan biarkan. Bu, kalau misalkan begitu kan ya, ragu gitu, suka ragu, gelisah dalam diri kita. Nah, gimana Bu untuk cara menangani? Nah, jangan biarkan inner voice negatif memenuhi pikiran kalian. Tenangkan diri kalian untuk meminimalisir pikiran negatif. Nah, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas sehari-harinya. Salah satunya yaitu dukungan dari orang terdekat. Bu, izin bertanya, apabila selain dari orang-orang terdekat ini, self-doubt ini bisa ditangani dengan cara apa lagi, Bu? Penanganan yang lain yaitu dengan kalian harus tenangkan diri kalian agar tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran negatif itu. Kalian jangan terfokus pada pikiran negatif kalian di masa lalu. Kalian juga harus bisa menyeimbangkan pikiran negatif. Jika mendapati suara negatif dalam pikiran terlalu keras, kalian perlu meredamnya. Ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pikiran kalian dengan kata-kata pujian terhadap diri sendiri. Menuliskan beberapa hal positif yang kalian miliki juga penting dilakukan.
Sehingga saat inner voice negatif datang, saat tidak tak lagi bisa memotivasi diri sendiri, kalian bisa membacanya dengan lantang. Selanjutnya yaitu kalian bisa istirahat sejenak. Jika kalian merasa kewalahan dengan sesuatu yang tidak berjalan dengan semestinya, rehat sejenak. Coba beralih ke kegiatan lainnya yang tidak berkaitan dengan aktivitas sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak memunculkan pikiran negatif atas pekerjaan yang tidak sesuai. Bagaimana? Sudah paham? Sudah, Bu. Paham. Ibu, Ya. saya mau bertanya, apakah ada Boleh. dampak positif dari self-doubt ini? Soalnya saya perhatikan dari tadi tentang self-doubt ini, dampaknya negatif terus, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus, Silva. Nah, ternyata self-doubt ini juga mempunyai dampak positif juga di sisi lain. Ternyata keraguan diri juga bisa memberikan manfaat yang positif. Dengan meragukan diri, artinya kalian mengintrospeksi serta mengenali kapasitas diri sendiri. Pada sebagian orang, adanya keraguan-raguan tersebut malah membuat dirinya terpacu untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Menempatkan kepercayaan diri dalam batas yang tepat dapat membantu kalian untuk lebih waspada saat melakukan sesuatu. Jadi Bu, si self-doubt ini harus ditempatkan pada batasan yang sewajarnya. Karena kalau berlebihan itu bisa menimbulkan efek yang negatif ya Bu. Iya, betul sekali Amira. Oleh karena itu, self-doubt ini bisa dibiarkan hadir sebagai pengingat bahwa kalian hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Kalian juga memerlukan orang lain untuk membantu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu. Tidak Bu. Kalau begitu, Ibu ingin bertanya kepada kalian, pada situasi apa kalian mengalami keraguan dalam diri kalian dan merasa kurang cukup baik? Saya, Bu, izin menjawab. Kalau biasanya kan ulangan ini merasa ragu dan takut hasilnya itu tidak cukup baik bagi saya begitu. Ada lagi? Saya Bu, kalau misalkan ketika tampil ke depan, ketika sedang presentasi, saya suka takut, terus juga takut apa yang saya tampilkan itu tidak cukup baik. Ya, ada lagi? Kalau saya sih Bu sama kayak Yesi, saya suka gelisah ketika hadapi ulangan, terus takut juga dan tidak percaya diri atas nanti hasilnya. Oke, Ibu sangat mengerti. Nah, itu adalah situasi di mana kalian mengalami keraguan diri sekalian. Sebelumnya sudah Ibu jelaskan juga cara mengatasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan kepada Ibu? Cukup sih Bu. Tidak Bu. Sudah cukup. Cukup, Bu. Oh, Baik, kalau begitu untuk ini sudah selesai ya. Ibu harapkan kalian mengerti dan paham tentang materi yang dibahas, yaitu self-doubt. Dari sini, apakah ada yang bisa menarik kesimpulan tentang self-doubt ini, Bu? menurut saya kesimpulannya itu self-doubt adalah tidak percaya diri atas kemampuan yang kita miliki. Nah, si self-doubt juga mempunyai dampak positif dan dampak negatif juga. Lalu self-doubt ini harus ditempatkan pada batasan yang sewajarnya juga agar tidak menimbulkan efek yang negatif. Terima kasih. Ya. Ada kesimpulan lain? Ada yang ingin membuat kesimpulan lagi? Cukup, Bu, diwakilkan oleh Amira, Bu. Ya Bu, saya Cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap sehat ya. Semangat juga belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.